Penjabat Bupati Bekasi menghadiri sekaligus membuka sosialisasi pembentukan desa dan kelurahan tangguh bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi, yang diikuti sebanyak 80 peserta dari 40 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Bekasi, bertempat di Aula Kantor BPBD Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat pada Selasa 14 Februari 2023. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, wilayah Kabupaten Bekasi termasuk daerah dengan status rawan bencana, diantaranya bencana banjir, angin puting beliung, kebakaran, banjirop, bencana longsor, dan lainnya. Dengan dibentuknya Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana, akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi maupun menanggulangi apabila terjadinya bencana. Dirinya berharap melalui Destana tersebut, juga akan mampu melakukan mitigasi dan evakuasi secara mandiri, serta dapat memberi pertolongan terhadap keluarga maupun para penduduk setempat di wilayahnya masing-masing. Selain itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan akan terjadinya bencana agar bisa terus memantau informasi perkembangan cuaca dari BMKG terkait intensitas curah hujan maupun informasi level debit air tanggul di hulu sungai yang akan bermuara ke hilir karena sangat berdampak terhadap wilayah Kabupaten Bekasi nantinya. Dengan harapan masyarakat pertama bisa mengetahui potensi bahaya dan bencana di masing-masing. Yang kedua, mampu melakukan mitigasi pencegahan setelah tahu potensi bahayanya, bisa mengurangi risikonya. Dan yang ketiga, bisa siap untuk selamat ketika terjadi bencana, mereka bisa evakuasi mandiri sebelum nanti tim penolong datang. Selalu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama yang di daerah aliran sungai, ketika hujan lebih dari 1 jam gitu harus betul-betul bersiap, tidak harus nunggu air masuk banjir gitu. Sudah peralatan yang penting diamankan ke daerah area-area yang lebih tinggi gitu. Kalau punya balita ataupun difabel, lansia itu harus dievakuasi ke tetangga, ke tempat yang lebih aman. Apalagi air sudah tinggi. Gitu. Tapi penting juga karena kita daerah hilir, informasi cuaca di hulu. Gitu. Kadang-kadang di kita nggak hujan, tahu-tahu air naik karena di hulunya hujan berjam-jam. Ini yang kita bangun kalau kita punya desa tangguh bencana, ini antar desa itu bisa punya sarana komunikasi untuk itu. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo mengatakan, melalui sosialisasi desa kelurahan tangguh bencana ini, masyarakat bisa mendorong partisipasi warga setempat di wilayahnya masing-masing ketika terjadinya bencana. Dirinya menegaskan bahwa sebagian besar faktor pendukung dalam membangun desa tangguh bencana, yakni tersedianya pelayanan dasar terkait infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan maupun sarana pendidikan dan lainnya. Selain itu, peran media juga sangat diperlukan dalam mendorong tingkat kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Satu, masyarakat harus tahu risikonya apa. Kedua, menyusun rencana kontingensi. Setelah itu membuat peta partisipatif warga dalam rangka kalau melakukan evakuasi tahu jalur dan ini. Karena kan biasanya kalau itu tidak disusun oleh warga kan warga bingung kalau hanya dikasih rambu-rambu. Yang terakhir adalah desa nanti kita berikan mereka untuk menilai dirinya sendiri ketangguhannya sudah sampai di mana. Karena program-program yang dilakukan di desa itu kan cukup banyak. Nah ini kita ukur seperti apa layanan dasarnya. Jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan itu juga bagian dari membangun desa tangguh. Jadi desa tangguh tidak saja hanya pada tataran kesiapsiagaan menghadapi bencana saja, tapi faktor-faktor yang lain di urusan pembangunan juga menjadi penting. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Mukhlis mengatakan, dari sejumlah 187 desa dan kelurahan yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, telah terbentuk 50 desa kelurahan tangguh bencana atau Destana dan Katana. Kemudian setelah melalui sosialisasi ini, pihaknya juga akan membentuk 40 Destana dan Katana, sehingga pada tahun 2023 jumlahnya akan meningkat sebanyak 90 Destana. Untuk kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 80 peserta, itu terdiri dari 40 desa. Jadi desa dan kelurahan. Jadi satu desa dan kelurahan itu perwakilannya 2.
ya. Kemudian dari 40 yang terbentuk ini nanti kita juga akan ada kegiatan-kegiatan di desa masing-masing, nanti dari masing-masing bidang, terutama bidang Pak Said, bidang CS ya, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk melaksanakan simulasi-simulasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing desa. Kemudian perlu saya informasikan juga bahwa di Kabupaten Bekasi sebelumnya sudah terbentuk 50 destana dan ada katana juga. Jadi totalnya nanti di akhir tahun ini kita harapkan sudah ada 90 yang terbentuk. Jadi pada saatnya nanti bergiliran seluruhnya desa dan kelurahan sebanyak 187 itu akan ada terbentuk destana. Samping itu juga FPRB kecamatan sudah kita selesaikan tahun lalu. Insya Allah tahun ini juga FPRB di tingkat desa juga kita akan bentuk. Dari Cikarang Pusat, Enda Razik, Fajar Khaidir, Newsroom Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, untuk Wibo Mukti TV, melaporkan.